Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, itu biasanya dipanggil Ella. Asal saya itu dari Sulawesi Selatan. Orang tua saya asli orang Pindrang sama orang Sidrap. Saya memang aslinya orang Sulawesi Selatan, cuma kedua orang tua saya merantau di Malaysia, seorang TKI. Nah, di situ saya lahirnya di Malaysia juga, besarnya di sana. Jadi SD, SMP itu di sana, sekolah luar negeri Indonesia bertepatan di Kota Kinabalu. Perkenalkan, nama aku Jiis aja. Asal dari Sulawesi, alumni dari CLC Sapi 2 Malaysia. Nah, aku anak TKI gitu. Ibu aku kerja di Malaysia, di Sabah. Perkenalkan, nama saya Izni Sundein. Saya berasal dari Malaysia, Sabah, Tawau. Keluarga saya itu kebanyakannya di sana dan sekarang udah menjadi warga negara Malaysia kecuali saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulaidi, biasa dipanggil Edi. Saya lahir di Malaysia, Sabah, Tawau. Perkenalkan, nama saya M. Fairuz, saya lahir di Kunang Tawau, Sabah, Malaysia. Tapi orang tua saya itu bukan asli Malaysia, aslinya Sulawesi. Aku dulu kan waktu SD tuh males, aku kan kelas SD gak tamat di Sulawesi. Terus jadi ikut ibu ke Malaysia. Terus aku lanjut paket A. Terus tamatin SD, terus SMP. Udah itu ya, lanjut di sana. Saya waktu SMP itu ya SMP-nya cuma SMP terbuka, SMP kecil-kecilan, masih CLC Kota Kinabalu namanya itu. Itu mulai dari SMP kelas 1, SMP kelas 2, di SMP terbuka itu ada namanya keterampilan. Nah, saya mengikuti keterampilan tata busana. Nah, alhamdulillah saya ikut terus. Nah, di situ juga saya sekaligus itu jahit baju ibaratnya. Jadi setiap saya jahit baju saya dapat upah. Jadi ada uang saku lah, hasil dari saya sendiri menjahit. Jadi nggak minta ke orang tua lagi gitu. Di tahun 2011, ada guru dari Indonesia yang datang ke Malaysia, terutama di bagian Tawau. Itu mereka datang ke rumah kita masing-masing. Jadi itu mereka menawarin sekolah. Mau sekolah apa enggak? Mau sekolah apa? Kamu mau sekolah apa mau kerja? Kenapa kamu lari gitu? Jadi saya lebih memilih saya pilih dua-duanya. Jadi saya sekolah sambil kerja. Jadi sekolahnya sore, kerjanya pagi. Jadi waktu kehidupan saya di Sabah, Malaysia, pendidikan di Sabah, Malaysia itu sangat susah karena di Malaysia itu untuk berpendidikan kalau bukan asli Malaysia, bukan penduduk asli Malaysia itu sangat susah dan sangat dipersulitkan untuk berpendidikan gitu. Jadi dulu itu saya SD-nya itu bukan SD kayak SD kerajaan. Kalau di Malaysia itu kan kerajaan. Nah, berarti jadi saya tuh dulu SD-nya itu namanya Humana. Humana itu seperti swasta. Alhamdulillah, pas saya lulus SD, itu saya kerja terlebih dahulu dan ada namanya CLC. CLC itu Community Learning Center yang dimaksud dengan SMP yang dari Indonesia seperti itu. Jadi khusus buat anak-anak yang TKI yang ada di Malaysia itu dibukakan sekolah gitu untuk melanjutkan pendidikan, tidak jadi anak penganggur gitu. Jadi alhamdulillah ada SMP tersebut, disitulah saya melanjutkan
pendidikan. Dulu saya SMK-nya di Kendal, Semarang, itu jurusan Tata Boga. Jadi memang dari dulu sebelum masuk SMK saya sudah berminat untuk masak, memang udah pengen jadi chef sih. Nah jadi dulu pas saya lulus SMP, di SMP di Malaysia itu saya dapat pengumuman gitu. Dulu saya sih sering SMP kemarin saya tuh sering lomba kayak lomba masak, lomba seni tari gitu. Saya alhamdulillah tuh juara juga dan akhirnya ada seorang guru mengajukan ke saya untuk menarik saya sekolah di Indonesia, Jawa Tengah itu di Kendal dengan jurusan Tata Boga karena emang basic saya di boga seni gitu. Dan alhamdulillah dapat pengumuman seperti itu, saya terima dan orang tua alhamdulillah mendukung untuk masa depan saya juga seperti itu. Dan akhirnya ya udah saya terima, saya ditarik ke Indonesia di Jawa Tengah dan alhamdulillah sekolah di SMK Negeri 4 Kendal. Aku dulu juga pernah ikut ibu bantu di pungut biji, pernah. Terus kan dulu aku sekolahnya SMP itu pernah itu Sabtu Minggu aja. Jadi Senin sampai Jumat itu aku jaga anak mister gitu. Jadi anak-anaknya aku jaga. Terus kalau Sabtu sama Minggu aku masuk sekolah. Aktivitas saya selain belajar, selain sekolah itu saya rawat rumah orang, jagain setiap subuh itu, bersihin sebelum berangkat sekolah. Pokoknya tiap hari meskipun libur saya harus beresin dari subuh sampai sore gitu. Nah selain itu saya juga jagain anaknya, pokoknya ibaratnya kayak asuh anaknya gitulah, soalnya masih kecil. Nah karena saya ibaratnya kayak paling kakak, masih anaknya ada 2 kecil-kecil, jadi saya yang urusin gitu. Jadi saya tuh gimana ya, pengalaman bukan cuma ilmu pelajaran doang yang saya dapat gitu selama merantau di Kalimantan Selatan, tapi pelajaran kayak pengalaman tuh berat, menjadi yang kita tidak tahu kita bisa tahu gitu. Sama sifat kita tuh berubah, mulai dari yang ibaratnya manja tidak lagi manja gitu, mulai yang nggak kuat jadi kuat gitu. Lingkungan saya itu semuanya warga negara Malaysia dan kalau saya kayak asing, kayak beda sendiri. Seorang anak Indonesia tapi membesarnya di Malaysia. Iya, jadi dulu aku sekolah di sana tuh nggak punya paspor. Terus sering diajak sembunyi. Kalau ibu kan punya paspor, aku enggak. Jadi aku sering ikut sama orang. Pernah masuk blok. Terus itu tuh di depan tuh ada mobil. Naik motor. Motor nih lampunya dimatiin. Pas ini mau belok, salah. Kan nggak lihat jalan. Terus kita jatuh. Pas mobilnya lewat itu bukan polisi. Jadi saling menertawakan gitu. Ya terus ya sering gitu. Udah beberapa kali sembunyi. Saya sempat mengalami kejadian yang paling tidak pernah terlupakan, yaitu ada operasi besar-besaran. Jadi tuh setiap sekali operasi saya dan keluarga sekampung juga itu yang tidak punya dokumen itu harus lari dari rumah. Tujuannya untuk yaitu sembunyi karena mereka tidak punya dokumen. Sekolah saya tuh bukan di tempat saya sendiri, jadi saya tuh kalau menuju ke sekolah saya itu butuh 20 menit untuk ke sana, dan perjalanan saya itu dilihat sama teman-teman saya yang sekolahnya tuh ke
sekolah Malaysia dan saya merasa beda gitu. Kadang-kadang mereka bilang, ih ini baju apa sekolah Indon gitu, sekolah Indon, mereka bilang kayak gitu. Tujuan saya untuk melanjutkan pendidikan itu salah satunya ingin membuktikan kepada mereka yang pernah memandang rendah kepada anak Indonesia, salah satunya saya sendiri, bahwa mereka pernah kebanyakannya mereka mengatakan bahwa anak buruh anak TK itu nggak bisa nggak ada kehidupan yang lebih cerah gitu. Dan di sini saya dan teman-teman saya ingin mengubah itu semua, bahwa anak Indonesia anak migran di Indonesia itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih cerah, dan saya akan buktikan kepada mereka. Saya ingin mengembalikan kedua orang tua saya ke Indonesia. Seperti itu. Dua, ya pengen membanggakan kedua orang tua dan family gitulah. Jadi emang cita-cita saya pengen menjadi menjadi chef profesional, pengen jadi instruktur profesional, pokoknya menjadi orang multi talent lah, seperti itu. Ya, semoga para ibu-ibu tuh jangan melarang anaknya untuk lanjut pendidikan, karena itu kan penting. Terus ya gitu, insya Allah anaknya baik-baik aja. Orang tua saya tuh suruh saya gini, nggak boleh ya, meskipun jangan ikuti jejak orang tua lah yang sekolahnya rendah gitu. Harapan saya buat adik-adik kelas saya yang ada di Sabah, Malaysia, saya harap kalian tetap semangat, jangan putus asa, jangan pedulikan omongan orang yang ada di Malaysia yang benar-benar pendidikan orang Malaysia, kerajaan Malaysia. Jadi kalian harus semangat karena kalian adalah generasi yang ada di Indonesia, bukan generasi yang ada di Malaysia. Kalian terus belajar dan jangan pernah putus asa. Kalian bisa capek, bisa nangis, tapi kalian jangan putus asa. Terus berusaha dan yakin bahwa kalian itu bisa sukses. Tentunya kami dari Universitas Jenderal Sudirman mendukung penuh kegiatan ini, dan ke depan kami mengharapkan agar program ini yang masuk unsur bisa lebih meningkat jumlahnya. Untuk itu kepada anak-anakku yang ikut program Adik TKI, baik yang sudah kuliah beberapa tahun 2018 maupun yang masuk 2019, belajarlah dengan tekun, gunakan sebaik-baiknya masa studi saudara, karena saudara adalah termasuk generasi Indonesia yang beruntung bisa menikmati pendidikan tinggi. Untuk itu konsentrasi pada belajar. Setelah lulus nanti, insya Allah saudara akan ikut membangun masa depan Indonesia pada umumnya, dan khususnya bisa meningkatkan derajat hidup, derajat pendidikan keluarga saudara yang sekarang ada di luar negeri.